Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Agustinus Sulistiono, selaku dosen dari mata kuliah Operation Research, dan teman-teman sekalian. Di sini kami izin untuk mempresentasikan dari kelompok 5 kelas A02 mengenai minimum spending tree sebagai syarat dari ujian akhir semester ganjil. Next. Sebelum untuk mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Prasetya dengan akhiran nomor 5039 dan teman-teman yang lain yaitu ada Agustina Maudi Sihotang dengan akhiran nomor 6047, adalah Santiago dengan akhiran nomor 6033, Eksora Maulida R dengan akhiran nomor 6030, Wasis Arya Pradana dengan akhiran nomor 6020, dan Aditya Jeremy dengan akhiran nomor 6038. Next. Di sini dari presentasi kami akan menyampaikan mengenai teori minimum spanning tree dan soal minimum spanning tree, kemudian diikuti dengan langkah-langkah penyelesaian dari minimum spanning tree, kemudian diberikan interpretasi mengenai hasil minimum spanning tree. Next. Jadi teori minimum spanning tree sendiri yaitu merupakan salah satu konsep dalam teori graf yang mempunyai peranan besar dalam masalah optimisasi, terutama masalah desain dan optimasi jaringan. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat minimum spanning tree yaitu masalah yang dipresentasikan atau divisualisasikan dahulu agar dapat diketahui struktur masalah yang sebenarnya disebut desain jaringan atau network design. Kemudian terdapat simpul yang merujuk kepada setiap titik atau simpul pada graf yang dihubungkan oleh tepi atau sisi sehingga membentuk pohon yang menyeluruh tanpa membentuk siklus yang mewakili lokasi atau entitas yang perlu dihubungkan dengan efisien untuk mencapai rentang minimum. Kemudian total bobot tepi atau sisi yang dihubungkan adalah minimum. Kemudian minimum spanning tree yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Next. Untuk soal minimum spanning tree sendiri di sini yaitu sebuah kota besar berencana mengembangkan sistem transportasi kereta api baru. Sistem tersebut harus menghubungkan kawasan perumahan dan komersial. Kontraktor perlu memilih set jalur yang akan menghubungkan semua pusat dengan total biaya minimum. Dapat dilihat dalam gambar yaitu jalur yang menghubungkan antar kawasan dan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur itu dalam ukuran juta USD. Kemudian di sini yang dipertanyakan yaitu menghitung berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh kontraktor. Selanjutnya adalah terkait langkah-langkah penyelesaian minimum spanning tree. Penyelesaian minimum spanning tree sendiri bisa dilakukan dengan cara manual dan cara menggunakan POM-QM. Nah, pada kali ini kita akan membahas menggunakan cara manual terlebih dahulu. Jadi, dalam sistem transportasi kereta api tidak diperlukan untuk setiap titik kota dihubungkan secara langsung. Yang terpenting adalah setiap kota dapat terhubung dengan jalur kereta api, maka setiap titik kota itu bisa ditempuh menggunakan rute kereta api mana saja. Nah, yang pertama adalah melakukan pemilihan simpul awal. Nah, pada simpul awal ini dipilih pada simpul 1 yaitu bagian barat dikarenakan memiliki peluang yang lebih besar untuk memilih cabang dengan biaya terendah. Langkah kedua, pilih simpul yang terdekat dengan simpul awal. Nah, simpul awal adalah 1, dan kemudian simpul yang terdekat adalah 2. Hal tersebut dikarenakan nilai biaya pada simpul 2 lebih sedikit daripada harus ke simpul 3 ataupun ke simpul 7. Yang ketiga adalah pilih simpul yang terdekat berikutnya yang belum diambil. Setelah memilih simpul 1 dan kedua, setelah dari 2 adalah menuju simpul keempat. Hal tersebut dikarenakan untuk menuju simpul keempat memiliki biaya paling minimum daripada menuju simpul lainnya, yaitu sebesar 32.
Baik, untuk selanjutnya, kemudian dari simpul 4 bisa menuju ke simpul 3 dan simpul 5. Dari kedua simpul tersebut, yang memiliki biaya paling minimum adalah menuju ke simpul 3. Dengan demikian, dari simpul 4 akan menuju ke simpul 3 dengan biaya sebesar 30. Kemudian dilanjut jalur menuju simpul 5. Simpul 5 bisa dilalui dari simpul 2, 3, 4, 6, dan 8. Dari kelima simpul tersebut, yang paling memiliki nilai biaya minimum adalah dari simpul 2. Maka dari itu, simpul 2 akan menuju ke simpul 5 dengan biaya sebesar 35. Next. Kemudian dari simpul 5 bisa menuju ke 6 dan simpul 8. Dari kedua simpul tersebut, yang memiliki biaya paling minimum adalah menuju simpul 8. Dengan demikian, dari simpul 5 akan menuju simpul 8 dengan biaya sebesar 38. Setelah itu, simpul yang belum terpilih adalah simpul 6 dan 7. Untuk menuju simpul 7 dapat melalui simpul 1, 2, 6, dan 8. Dari keempat simpul tersebut, yang memiliki nilai biaya paling minimum adalah 36 yang menuju ke simpul 6. Kalau simpul 6 memiliki biaya paling minimum, akan tetapi simpul tersebut tidak dapat dipilih karena jika memilih simpul 6, simpul 7 tidak dapat terhubung dengan lainnya karena jalur berhenti di simpul 2 dan 8. Maka dari itu, dipilih untuk menuju simpul 7 melalui simpul 2 dengan biaya sebesar 37. Bisa di next. Setelah itu, simpul yang belum terpilih adalah simpul 6. Untuk menuju simpul 6 dapat melalui simpul 2, 5, 7, dan 8. Dari keempat simpul tersebut, yang memiliki nilai biaya paling minimum adalah 36, yang menuju ke simpul 7. Dengan demikian, dari simpul 7 menuju ke simpul 6 dengan biaya sebesar 36. Saya di next. Dapat disimpulkan bahwa dalam membangun jalur transportasi kereta api yang memiliki nilai biaya minimum, dapat dilakukan dengan melalui simpul 1-2 dengan biaya 28 juta USD, simpul 2-4 dengan biaya 32 juta USD, simpul 4 ke 3 dengan biaya 30 juta USD, simpul 2 ke 5 dengan biaya 35 juta USD, simpul 5 ke 8 dengan biaya 38 juta USD, simpul 2 ke 7 dengan biaya 37 juta USD, dan simpul 7 ke 6 dengan biaya 36 juta USD. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 36 juta US dollar. Next. Baiklah, selanjutnya ada penyelesaian minimum spanning tree menggunakan software POMQM. Next. Oke, dalam menyelesaikan persoalan minimum spanning tree menggunakan POMQM, pertama-tama kita buka aplikasi POMQM, kemudian pilih modul tree, lalu pilih networks, dan akan ada muncul pilihan dan pilih minimum spanning tree. Oke, next. Nah, pada board berikut, kita buat judul jalur transportasi kereta api disesuaikan dengan masalah atau persoalan yang ada. Lalu pada bagian number of branch diisi 17 karena yang artinya jalur yang akan dibuat sebanyak 17 jalur. Klik A, B, C, D, E yang huruf kapital semua dan klik OK sehingga akan muncul tampilan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Yang selanjutnya yaitu isi angka-angka biaya sesuai jalur. Oke, next. Setelah kita mengisi angka-angka sesuai jalur, yaitu dari branch yang ke 1 A sampai Q,
Maka selanjutnya kita klik solve untuk melihat hasilnya. Untuk penjelasan langkah-langkah dari saya dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu klik solve dan akan keluar hasil demikian. Next. Kemudian klik tombol pada solution dan pilih solution step sehingga akan memunculkan hasil seperti ini. Next. Interpretasi hasil POM QM. Jalur yang digunakan dalam minimum spanning tree ini yaitu jalur B, H, F, M, K, L, dan O. Dengan total panjang jaringan sistem transportasi kereta api tetap minimum, yaitu 236. Jika digambarkan jalur yang dipilih untuk menghubungkan jaringan sistem transportasi kereta api dengan kawasan perumahan dan komersial adalah seperti gambar di samping. Next. Baik, untuk interpretasi hasil minimum spanning tree, berdasarkan pembahasan terkait penyelesaian soal minimum spanning tree, didapatkan hasil bahwa yang memiliki jalur nilai biaya minimum melalui simpul 12, simpul 24, simpul 43, simpul 25, simpul 58, simpul 27, dan simpul 76. Sedangkan jalur yang dapat dilalui yaitu jalur B, H, F, M, K, L, dan O, dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 236 juta US dollar dengan bentuk jalur yang dilalui sesuai dengan gambar di samping. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan minimum spanning tree menggunakan POM-QM. Yang pertama adalah memilih network pada modul tree, kemudian pilih minimum spanning tree. Nah, pada title ini bisa diisi dengan minimum spanning tree. Lalu pada number of branch ini diisi dengan jumlah jalur yang ada dalam soal. Lalu untuk bagian modify default title ini diganti dengan ABCDE yang huruf kapital. Terus oke. Terus untuk ini pada jalur A, start node-nya mulai dari 1 dan 3 dengan cos 33. Node B dari simpul 1 ke simpul 2 dengan biaya 28. Node C 2. Selanjutnya simpul 2 ke simpul 3 dengan biaya 34. Selanjutnya simpul 3 ke simpul 8 dengan biaya 55. Selanjutnya simpul 3 ke simpul 5 dengan biaya 50. Selanjutnya simpul 3 ke simpul 4 dengan biaya 30. Selanjutnya simpul 4 ke simpul 5 dengan biaya 39. Selanjutnya simpul 2 dan simpul 4 dengan biaya 32. Selanjutnya simpul 2 ke simpul 6 dengan biaya 41. Selanjutnya simpul 1 ke simpul 7 dengan biaya 40. Selanjutnya ke simpul 2 ke simpul 7 dengan biaya 37. Selanjutnya simpul 6 ke simpul 7 dengan biaya 36. Selanjutnya simpul 2 ke simpul 5 dengan biaya 35. Selanjutnya dari simpul 5 ke simpul 6 dengan biaya 45. Selanjutnya dari simpul 5 ke simpul 8 dengan biaya 38. Selanjutnya dari simpul 6 ke simpul 8 dengan biaya 43. Dan selanjutnya adalah simpul 7 ke simpul 8 dengan biaya 44. Setelah data dimasukkan, kemudian pilih solve. Lalu ke solution dan pilih solution step. Nah, jadi untuk pengerjaan soal minimum spanning tree itu didapatkan jalur B, H, F, M, K, L, dan O adalah jalur biaya minimum dengan total biaya yang dikeluarkan adalah 236. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.